Selamat berjumpa kembali dengan saya pada sesi ke-45 dalam serial Pembangunan sebagai Pemberdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-44 saya mencoba menggunakan uji objectivity dengan kategori clarity dari suatu konsep yang dinamakan hak guna usaha. Pada sesi ke-45 ini, saya akan mencoba sharing dengan Bapak Ibu sekalian mengenai konteks dari hak guna usaha, termasuk bagaimana kira-kira efeknya terhadap nilai dari sumber daya yang kita bicarakan ini, yaitu tanah. Bapak Ibu sekalian, konteks hak guna usaha adalah ada dalam konteks ekonomi. Karena itu menjadi sangat penting kita melihat bagaimana efeknya terhadap ekonomi dari resources yang dinamakan sumber daya lahan. Sumber daya lahan merupakan sumber daya yang unik. Dia bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Satu ciri hukum besi, saya menggunakan istilah hukum besi, dari lahan adalah jumlahnya secara total yang bersifat konstan. Jadi suplai lahan tidak tergantung dari harga, dia fix. Oleh karena itulah konsep land rent lahir dari sifat fixity dari lahan ini. Bapak Ibu sekalian, konsep hak guna usaha ada dalam kondisi atau situasi di mana konteksnya konteks pasar, ya, untuk mengalokasikan, mendistribusikan resources yang sifatnya fix, jumlahnya fix atau konstan. Mengapa saya katakan konsep pasar melandasi hak guna usaha untuk memperolehnya? Karena dalam memperoleh hak guna usaha digunakan NJOP, nilai jual objek pajak. Artinya, istilah nilai jual objek pajak, maka kata penjualan ini merefleksikan mekanisme pasar. Berapa nilai transfer right dari public land menjadi private land dalam konteks pemahaman HGU ditetapkan oleh pemerintah, besarannya adalah 5% kali NJOP. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui ada beragam pasar lahan. Makin jauh dari dunia modern, pasar lahan itu tampaknya makin imperfect. Oleh karena itu, kita menyaksikan di pedalaman harga tanah dalam pengertian NJOP mungkin sangat rendah. Imperfeksi ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari BPHTB, yaitu 5% kali NJOP. Sampai sejauh mana BPHTB ini mencerminkan values atau nilai dari pasar lahan, kita belum banyak mempelajarinya. Tetapi yang jelas, NJOP merefleksikan konsep pemahaman mekanisme alokasi berdasarkan nilai pasar. Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan, katakanlah kita normalkan harga itu 1 unit, ya, 1 unit, katakanlah Rp1, maka saya mencoba menghitung-hitung. Kalau
BPHTB itu untuk masa HGU 35 tahun. Apabila bunga atau pertumbuhan nilai tanah 8%, maka yang Rp1 itu pada tahun ke-35 menggunakan compounding interest rate formula akan menjadi Rp14,7. Artinya nilai aset yang ditransfer dengan biaya 0,05 kali NJOP berlipat ganda menjadi hampir 15 kalinya apabila peningkatan 8% per tahun. Kalau 10%, compounding interest rate-nya akan meningkatkan nilai lahan, nilai aset menjadi 28,1 kalinya. Dengan demikian kita bisa melihat di sini ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh HGU, yaitu 5% kali NJOP, dengan perkembangan nilai aset lahan ini. Yang mana kita tahu lahan itu sumber daya yang sifatnya fix. Sifat fixity ini akan mewarnai nilai aset lahan yang akan terus meningkat, bahkan kemungkinan peningkatannya itu eksponensial. Bapak Ibu sekalian, sifat inilah sebetulnya yang memerlukan pemaknaan, pemahaman, dan analisa yang mendalam untuk membuat kita mencoba melakukan reinventing, mencipta ulang dari konsep yang telah dilahirkan pada tahun 1870 oleh Belanda. Demikian uraian pada sesi ke-45 ini, yang kesimpulannya untuk memperoleh HGU biayanya sebesar 5% kali NJOP, yang mana dengan menggunakan compounding interest rate selama 35 tahun, nilai 1 unit sekarang bisa menjadi 14 unit, 15 unit kali lipat pada 35 tahun yang akan datang apabila nilai bunga 8%. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.